pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab melalui online. Ini pertanyaan pertama dari 08574770 sekian. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Mohon maaf tanya Tat, apa hukumnya jika saat saya sholat di masjid saya sering adzan, alhamdulillah, qomat, ya imam. Masya Allah. Walau saya sholat jamaah 3 orang, yang 2 orang tua, disuruh imam mereka tidak mau. Tapi saya imam, saya juga adzan, qomat, apa hukumnya Tat? Yang kedua, saya sholat di musola sering sendiri walau niat saya jamaah, tapi sholat sendiri karena tidak ada temannya Tat. Apa saya dapat pahala sholat jamaah Tat? Yang ketiga, ada 3 pertanyaan, tandekan masalahnya. Biasanya setiap Jumat banyak yang infak Jumat Tat, tapi setiap Jumat saya tidak infak. Dan sebagai gantinya uangnya saya buat beli alat kebersihan untuk bersih-bersih masjid itu Tat. Apa pahanya? Nah, tulisannya pahanya loh Tat. Mungkin mesti pahalanya. Apa pahalanya sama Tat? Jazakumullah khairan Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab dewi berarti. Waalaikumsalam. Moga Tat, langsung pertanyaan pertama Tat. Masya Allah. Pertanyaan pertama, adzan dewe, qomat dewe, dimami dewe. Alhamdulillah sholatnya mboten piyambak nggih wau niku. Alhamdulillah wonten makmume. Mubah nggih. Hukumnya mubah, bahkan seseorang yang ingin sholat ya, sholat munfarid ya, sholat munfarid dalam kondisi dia sudah masuk waktu adzan ya. Ada pendapat yang mensunnahkan atau menganjurkan untuknya untuk adzan dan juga untuk qomat ya. Untuk adzan dan juga untuk qomat ya, tentunya ini salah satu pendapat dari madhab fikih, dan itu menunjukkan bahwasannya adzan dan iqomat itu ya selain iklam ya untuk untuk menunjukkan atau mengumumkan masuknya waktu sholat, juga adzan dan iqamah itu merupakan sunnah yang terikat dengan sholat seseorang ya. Tentu kondisi yang tadi disampaikan juga merupakan kondisi darurat ya. Kondisi darurat karena 2 makmumnya sepuh-sepuh ya, biasanya juga tidak berkenan untuk adzan iqomat atau untuk jadi imam sendiri ya. Jadi kondisi seperti tadi itu tidak mengapa ya. Akan tetapi apabila dalam kondisi yang ideal memang muadzin dan iqamah 1 orang, sunnahnya demikian. Muadzin dan muqim lis shalah itu 1 orang, kemudian imam itu orang yang lain. Kadang yang saya dapati di beberapa tempat muadzin 1 orang ya, muadzin 1 orang, terus tiba-tiba datang orang lain langsung negakkan iqamat ya. Repotnya lagi itu bukan perintah dari imam rawatib, jadi pengennya ndang cepet gitu. Ada orang nggak sabar nih nunggu jamaah untuk hadir bersama-sama sholat jamaah, itu nggak sabar, kesuwen niki wis ora ndang komat-komat, langsung dikomati dhewe. Niku wonten sing ngoten niku. Padahal imamnya belum ada, atau kadang imam rawatibnya belum nyuruh. Imam rawatib sudah ada, nanging dereng ngaken, nah niku juga tidak berhak ya. Maka muadzin dan muqim sholah itu hendaknya 1 orang, kemudian imamnya adalah orang yang lain dalam kondisi yang ideal. Tapi tadi kondisinya kondisi khusus ya, darurat ya. Untung tidak lebih darurat, sangat darurat kalau adzan iqamah sholat di dewe padahal teng masjid. Nah niki pertanyaan kedua ya, sholatnya di masjid tapi sendiri, dapat pahala jamaah enggak? Jamaah kalih jin.
Nggih mboten, jenengan nggih angsal pahalane nggih munfarid gitu. Karena sholatnya sendiri. Karena sholatnya sendiri. Dapat pahala jamaah ya kalau berjamaah. Tapi karena ditegakkan di masjid, dia dapat pahala tambahan syaraful buq'ah ataupun kemuliaan tempat. Jadi selain sholat, pahala sholat, dia juga dapat pahala kemuliaan tempat, yaitu masjid. Tentu kita sholat di masjid sama sholat di rumah fardu, itu pahalanya berbeda, Pak. Sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah justru asalnya ditegakkan di rumah. Ya, sholat sunnah itu justru afdolnya ditegakkan di rumah. Ya, tetapi sholat wajib itu di masjid lebih afdol dan dapat pahala tambahan, yaitu syaraful buq'ah atau kemuliaan tempat. Jadi kalau orang sholat berjamaah di masjid, dia dapat satu pahala sholat, yang kedua dapat pahala jamaah. Ya, nanti pahala jamaah disesuaikan juga dengan jumlah jamaahnya. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Terus yang ketiga dapat pahala kemuliaan tempat, yaitu masjid. Antara satu masjid dengan masjid lain berbeda-beda. Khususnya yang saya maksud di sini adalah masjid yang lain dibanding dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali pahala di masjid lain atau di tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahala dibanding masjid lain. Sholat di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram wonten pundi Pak Bu? Mekah, pahalanya 100.000. Pinten? 100.000 kali dibanding sholat di tempat lain. Istimewa mboten niku? 100.000 kali. Kenapa kok sekarang umroh niku masya Allah ramai banget nih, ramai bludak. Selalu sampai kemarin ada wali murid, wali santri kerjanya di bandara. Kerjanya di bandara bagian penerbangan luar negeri. Itu cerita, wah ini sekarang tambah sibuk Ustadz, saya kalau kesini pas jemput anak ini harus mengajukan cuti terlebih dahulu. Oh makaten Pak, kok kenapa kok begitu Pak katanya? Sekarang ramai sekali Ustadz. Ya bandara internasional tambah ramai, yang memenuhi, yang memadati adalah jamaah umroh. Alhamdulillah. Kalau yang memenuhi jamaah umroh niku alhamdulillah. Nggih. Nek naudzubillah niku sing menuhi napa? Turis pelancong niku nggih. Atau orang Indonesia tapi bukan pergi umroh, perginya hanya jalan-jalan ke luar negeri tanpa faedah, malah buang duit untuk maksiat, ini waliyadzubillah. Nah jadi masya Allah ini ramenya orang pengen berangkat umroh karena apa? Haji sekarang lama nunggunya, puluhan tahun baru bisa dapat kuota haji. Ya, kesempatan untuk ziarah ke Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi itu bisa terrealisasi dengan umroh. Maka panjenengan menawi diparingi rizki juga tidak mengapa untuk memaksimalkan pahala, ya mumpung kita masih hidup diberi kesempatan ngumpulkan pahala dengan umroh. Bisa sholat di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi, khususnya Masjidil Haram karena 100.000 kali. Barakallahu fikum. Terus yang ketiga tadi infak. Oh ya, infaknya hari Jumat sama ya, ketika kita belikan barang terus barang itu diniatkan infak, ya pahala infak juga meskipun sudah berbentuk barang. Nggak harus infak itu dimasukkan kotak, kan nggak ada syaratnya infak itu dimasukkan kotak gitu, diparingake langsung ya angsal gitu, ditumbasaken barang dikasihkan masjid juga sama.
Apakah pahalanya sama? Dari sisi keutamaan infak di hari Jumat, ya dia dapat pahala yang sama dengan yang infak langsung ke kotak. Tapi terkait besaran pahala nggih tergantung dari besaran nominal dan juga keikhlasan. Jenengan tumbas alat kebersihan nggih total telas pinten 100.000 katakanlah. Ada orang infak ke kotak itu 200.000. Secara nominal yang infak ke kotak 200.000 pahalanya lebih banyak. Itu secara nominal, tapi masih ada tinjauan lain nggih menika napa? Keikhlasan. Yang lebih ikhlas yang mana? Ada lagi tinjauan lain selain besaran nominal, keikhlasan, juga yang ketiga adalah kondisional. Orang yang punya duit 200.000 diinfakkan 100.000 sama orang yang punya duit 10 juta yang diinfakkan 1 juta, mana yang lebih afdol dari kondisinya? Yang 100.000, karena dia menginfakkan separuh hartanya meskipun nominalnya pinten 100.000. Nggih. Sedangkan yang infaknya 1 juta padahal dia punya 10 juta itu berarti berapa persen? 10%. Ya, 1/10 dari hartanya. Maka secara kondisional yang tadi infak 100.000 itu dapat pahala yang lebih. Paham nggih? Jadi ini masalah infak itu bukan hanya masalah besaran nominal, bukan hanya masalah ikhlas, tapi juga tergantung masalah kondisional. Dan yang terakhir tadi adalah momentum, kapan kita infaknya, ya harinya, apakah di hari yang afdol atau di hari yang biasa. Tentu infak di hari Jumat lebih afdol daripada infak di hari-hari yang lain. Nggih, mekaten.